بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ananda, bagaimana kabarnya? Kaifa halukunna? Semoga Ananda dalam keadaan yang sehat, dan semoga Allah mudahkan dalam segala aktivitasnya. Amin. Ananda, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ananda, hari ini adalah hari pertama kita belajar buku tema 4. Untuk hari ini kita akan belajar tematik 3, tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Pada hari ini kita akan belajar pembelajaran 1. Materi pembelajaran 1 yaitu pertama, membaca teks bacaan kasih sayang orang tua. Kedua, membandingkan dua bilangan cacah. Ketiga, doa ke sekolah. Ananda bisa membuka buku tema 4 pada halaman 3. Ananda, sebelum kita belajar halaman 3, Ananda bisa membuka halaman di kiri. Paling depan ada sampul subtema 1. Setiap manusia hidup selalu memiliki kewajiban dan hak. Sebagai anak pun, Ananda memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban anak di rumah harus dilaksanakan dengan baik. Hak anak di rumah pun harus dipenuhi oleh orang tua. Hak dan kewajiban harus berjalan dengan seimbang dan selaras. Jadi Ananda, setiap manusia memiliki kewajiban dan hak, termasuk Ananda. Ananda adalah anak. Ananda sebagai anak memiliki hak dan kewajiban. Ananda memiliki kewajiban di rumah yang harus dilaksanakan dengan baik. Ananda juga di rumah memiliki hak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Hak dan kewajiban Ananda harus berjalan dengan seimbang dan selaras. Untuk subtema 1, kita akan belajar kewajiban dan hakku di rumah. Jadi kita akan belajar kewajiban dan hak Ananda yang ada di rumah. Sekarang Ananda bisa membuka kembali halaman 3-nya. Kasih sayang orang tua. Setiap orang tua pastilah menyayangi anak-anaknya. Kasih sayang orang tua harus kita balas dengan selalu patuh akan perintahnya. Dengan mematuhi perintah orang tua berarti menjalankan perintah agama, menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakan merupakan kewajiban setiap anak. Jadi Ananda, kita memiliki kewajiban dengan menyayangi orang tua, berterima kasih kepada orang tua, dan mendoakan orang tua. Dan kita pun memiliki hak kita diberikan oleh orang tua berupa kasih sayang.
Selanjutnya, Ananda bisa membuka halaman 4. Kita akan membaca teks bacaan yang berjudul Kasih Sayang Orang Tua. Manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain dalam memenuhi hidupnya. Karena manusia membutuhkan orang lain, maka antar sesama manusia wajib saling mengasihi dan menyayangi. Jadi Ananda, kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial di sini artinya kita tidak bisa hidup sendirian. Kita pasti memerlukan bantuan orang lain. Karena kita saling membutuhkan, kita harus saling mengasihi dan menyayangi. Keharmonisan sebuah keluarga akan terjaga jika setiap anggota keluarga sadar akan kewajiban dan haknya. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban, namun kadang masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Jadi Ananda, jika setiap anggota keluarga sadar akan kewajiban dan hak, tentu keluarga akan harmonis. Termasuk pada gambar ada seorang anak yang memiliki kewajiban untuk belajar. Lalu anak tersebut memiliki hak. Haknya adalah mendapatkan bantuan dari uminya saat belajar. Salah satunya adalah menyayangi keluarga. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Contohnya, kita harus menyayangi orang tua kita. Dengan saling menyayangi, maka keharmonisan keluarga akan terwujud. Selain belajar tadi, ada contoh yang lain, yaitu menyayangi keluarga. Menyayangi keluarga adalah kewajiban kita Ananda. Kita menyayangi keluarga dengan cara menyayangi orang tua. Kemudian bisa juga saudara. Kalau saling menyayangi, tentu nanti keluarga akan bahagia atau harmonis. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Jadi, Ananda sebagai seorang anak, Ananda harus menyayangi orang tua. Ananda juga harus berterima kasih kepada orang tua, mendoakan juga, menyayangi. Itu adalah kewajiban Ananda. Ananda harus bersyukur kepada orang tua Ananda yang menyayangi Ananda. Orang tua juga ada kewajibannya Ananda, yaitu menjaga dan mendoakan Ananda. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajiban. Kalau Ananda bagaimana? Ananda sudah melaksanakan kewajiban Ananda? Menemukan kalimat saran.
Perhatikan teks rasa sayang di tengah keluarga. Garis bawahilah kalimat saran yang kamu temukan, lalu bacalah dengan nyaring. Untuk teksnya tadi sudah kita baca Ananda, yaitu teks halaman 4. Sekarang kita akan memberi garis pada kalimat yang termasuk kalimat saran. Ananda sudah tahu belum apa artinya saran? Saran adalah nasihat atau masukan dengan tujuan yang baik. Atau bisa juga saran adalah solusi atas permasalahan. Sekarang kita cari Ananda dan beri garis pada kalimat yang termasuk kalimat saran. Yang pertama, kita harus menyayangi orang tua kita. Ini termasuk saran Ananda, yaitu untuk mengajak menyayangi orang tua kita. Selanjutnya, saran yang kedua ada dalam satu paragraf ini Ananda, atau yang di kotak biru ini semuanya Ananda adalah saran. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Selanjutnya kita akan belajar halaman 5. Menuliskan hak anak. Tuliskan hakmu sebagai anak di rumah pada kolom di bawah ini. Ustazah sudah tuliskan ya Ananda, hak untuk anak. Pertama, mendapat kasih sayang orang tua. Kedua, mendapat pendidikan yang baik. Ketiga, mendapat tempat tinggal yang baik. Keempat, mendapat rasa aman. Kelima, mendapat makanan yang baik dan sehat. Ini adalah hak Ananda saat ada di rumah sebagai anak. Apakah Ananda memiliki jawaban yang lain? Ananda, hak dan kewajiban anak harus dilaksanakan setiap hari. Laksanakan kewajiban Ananda dengan hati tulus ikhlas, maka Ananda akan mendapatkan hak dengan baik. Jika hak dan kewajiban dilaksanakan dengan baik setiap hari, maka kehidupan akan terasa damai dan nyaman. Selanjutnya, kita akan belajar membandingkan dua bilangan cacah. Nina dan Faris selalu melaksanakan kewajibannya setiap hari. Masya Allah, hebat sekali Nina dan Faris. Setiap hari melaksanakan kewajibannya. Nina dan Faris juga selalu mendapatkan haknya setiap hari. Alhamdulillah. Dalam 1 tahun ada 365 hari, maka Nina dan Faris melaksanakan kewajiban dan hak dengan baik. Jadi Nina dan Faris
dalam 365 hari melaksanakan kewajiban dan hak dengan baik. Nina dan Faris selalu membantu kedua orang tuanya di rumah. Nina dan Faris juga menggunakan banyak waktunya belajar di rumah dan sekolah. Ketika libur, Nina dan Faris belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Lalu berapa hari Nina dan Faris belajar di sekolah? Berapa hari Nina dan Faris belajar bersama orang tuanya? Ananda, sekarang kita akan belajar membandingkan dua bilangan cacah. Untuk contoh soalnya adalah menentukan jumlah hari belajar. Amati kembali cerita tentang hari belajar Nina. Tentukanlah jumlah hari belajar yang berbeda, lalu tentukan banyak hari belajar Nina di sekolah dan di rumah. Ini Ustazah sudah tulis ya Ananda, mengikuti angka pada bacaan di buku cetak, yaitu contohnya 365 hari. Ini adalah jumlah hari belajar. Sekarang kita akan menghitung atau membandingkan dua bilangan cacah, yaitu hari belajar di sekolah dan hari belajar di rumah. Jadi Ananda, untuk cara mengerjakannya adalah di kolom pertama, yaitu Ananda memberikan tulisan bilangan. Kemudian bilangan tersebut ditambah, lalu ditulis lagi bilangannya. Nanti kedua bilangan tersebut kalau ditotal yaitu 365. Coba Ananda kita kerjakan dulu. Contohnya seperti ini. 365 hari adalah soalnya. Jadi patokannya ini ya Ananda, nanti semua jawaban sama dengan 365 hari. Soal pertama 265. Lalu berarti kalau 365 supaya dapat 365, 265 ditambah 100. Untuk angkanya ditentukan sendiri ya Ananda. Hanya ada penentuan angka berupa soalnya saja. Untuk kedua bilangan ditentukan sendiri. Dilanjutkan 250. Untuk memudahkannya Ananda tinggal mengurangi saja. 365 dikurang 250 yaitu 115. Nanti kalau dijumlahkan 250 ditambah 115 sama dengan 365. Lalu jika soalnya 230, 365 dikurang 230 sama dengan 135. Lalu misalnya 300, berarti 365 dikurang 300 sama dengan 65. 300 ditambah 65 juga 365. Lalu 240, 365 dikurang 240 sama dengan 125. Misal dijumlahkan 240 ditambah 125 sama dengan 365. Jadi Ananda, jika ditotal hasilnya sama, yaitu 365. Penjumlahannya dibuat sendiri ya Ananda, jangan lupa. Lalu yang terpenting hasilnya nanti sama semua sesuai soal. Nanti untuk yang dua bilangan ini jangan lupa dibuat sendiri. Untuk tugasnya nanti dikerjakan seperti ini ya Ananda. Nanti akan ada tugas.
Tugasnya seperti yang tadi kita pelajari, ditulis seperti ini. Untuk soal tugasnya, yaitu Ustazah sudah menentukan 345 hari. Ini adalah totalnya. Nanti Ananda bisa membuat bilangannya. Jangan lupa bilangannya bebas ya Ananda. Yang terpenting jika dijumlahkan sama dengan 345. Sekarang kita akan belajar doa ke sekolah, yaitu doa saat akan berangkat ke sekolah dan saat ada di sekolah, yaitu kita akan belajar doa naik kendaraan, doa masuk kelas, dan doa belajar. Untuk doa naik kendaraan, insya Allah Ananda sudah hafal semua ya. Ayo Ananda, kita ucapkan bersama-sama. Doa naik kendaraan. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Lalu doa masuk kelas. Ayo Ananda, kita ucapkan bersama-sama. Doa masuk kelas. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wa la quwwata illa billah. Lalu yang terakhir, doa belajar. Insya Allah Ananda sudah hafal semua ya. Ayo Ananda, kita baca. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sekarang ada tugas. Tugasnya ada di halaman 7. Untuk jumlah harinya sudah Ustazah tentukan, yaitu 340 hari. Jangan lupa Ananda, untuk mengerjakannya bilangannya bebas. Yang terpenting hasilnya 340 hari. Sekian, sudah selesai. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Doa kafaratul majelis. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.